Assalamualaikum, Pak. Ya, Saya Wildan dan teman-teman dari Universitas Negeri Makassar yang sudah direkomendasikan dari Bu Fitri oh RRI Fitri, ya. untuk melakukan observasi di RRI tentang efektivitas RRI sebagai sumber belajar. Jadi kami mau melakukan observasi terhadap efektivitas lingkungan suasana yang ada di RRI untuk dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa atau bagi belajar di sini. Oh, Ya. ya silakan. Jurusan apa? Jurusan teknologi pendidikan, Pak. Oh, pendidikan. Langsung itu. Oh iya. Atau langsung pasang saja? Langsung ditanya? Iya. Oke. Untuk pertanyaannya pertama Pak, mengenai fasilitas. Kalau di RRI ini Kak, fasilitas apa saja yang mendukung sebagai media belajar di sekitar sini? Untuk media belajar, Iya. sebenarnya sih kan kalau di sini kan banyak juga sih. Jadi bisa yang masuk di sini. Kayak ada beberapa bagian sih di sini kan. Iya. Mulai dari DM di bagian di atas, terus di bagian siaran bisa, di pemberitaan bisa, news, ataupun di teknik. Kalau saya sih di teknik. Jadi di setiap bidang itu ada beberapa memang media-medianya. Misalnya kayak rata-rata kalau yang di bidang siaran atau di pemberitaan dia memang dari jurusan komunikasi, ya, yang berhubungan sama itu. Dia bisa belajar siaran atau belajar meliput untuk reporter, dan nanti akan diberikan pelatihan lah mungkin bicara langsung gitu. Di teknik hampir sama juga gitu. Kita diberikan fasilitas tempat gitu kan untuk media belajar, nanti akan kita ajar. Kalau saya di sini caranya merekam misalnya, mahasiswa yang datang gitu kan, rekam penggunaan mic-nya gimana, termasuk kalau saya kan juga tangani juga itu audiovisual juga. Iya. Ada beberapa paket juga siaran juga yang kita teknik mendukung siaran, misalnya acara live musik ataupun siaran langsung. Jadi mahasiswa yang KL atau ini dia sedapat ilmu itu. Oh iya. Iya. Kalau pertanyaan berikutnya Pak, terkait sumber referensi kalau di sekitar sini untuk media pendidikannya itu apakah sudah ada inovasinya atau bagaimana Kak? Sumber informasinya memang kalau dari RRI, memang di RRI-nya sendiri kan kita ada diklat ya. Jadi kita itu di hampir semua lah pegawai yang memang berhubungan sama siaran ataupun keteknikan ataupun reporter, ada beberapa pelatihan-pelatihan yang rutin diberikan. Nah, nanti dengan pelatihan-pelatihan tersebut kita bisa transfer juga ke mahasiswa ataupun anak-anak PKL juga gitu. Sebenarnya termasuk gitu lah. Bertanyakan kita. Apakah ada di sini staf layanan yang bertugas untuk memberikan Bimbingan gitu ya? bimbingan Iya. untuk belajar, staf khusus untuk itu Pak? Apakah ada? Atau langsung ke bagiannya saja begitu Kak? Iya, enggak ada sih secara khusus. Jadi misalnya kalau kita di sini nanti misalnya ada yang magang atau PKL gitu kan, dia sudah diarahkan, dia dari jurusan apa, di bagian SDM sudah tahu yang menerima anak magang atau PKL. Oh, nanti dia ditempatkan di sini. Nanti di situ sudah ada pembimbingnya langsung. Jadi pembimbingnya yang
berhubungan misalnya dengan siaran ataupun pemberitaan, nanti dia yang menghandle. Saya termasuk juga yang untuk teknik juga ada teman juga satu juga, Oki juga ada itu. Kalau teknik ada 2 saya sih. Oh, jadi langsung ke bagiannya begitu Ya, Kak? setelah diterima di bagian umum SDM, nanti dia akan arahkan langsung ke pembimbingnya istilahnya di lokasi. Kalau di ruangan di sini biasanya dijadikan tempat belajar apa saja yang di ruangan multimedia, Pak? Ya, di sini mulai dari belajar misalnya merekam, mengedit audio, ya, rekaman-rekaman audio yang istilahnya yang tidak live direkam di sini dulu, setelah itu nanti ditaruh di program masing-masing, jadi direkam. Nah, selain itu juga kita kadang-kadang juga bikin podcast. Podcast. Ya, podcast di dalam juga, ada juga studio yang lain juga, kadang-kadang di luar juga. Nanti yang lain itu anak-anak PKL atau mau magang itu akan dilibatkan, misalnya bagaimana sih pengennya podcastnya, kita ajar juga gitu. Kalau aplikasi editing suaranya itu aplikasi apa yang digunakan, Pak? Kalau saya pakai di sini Adobe Audition. Audition. Ya, Adobe Audition. Kalau untuk visualnya seperti Adobe atau CapCut. Lagi ngedit podcast. Oke Pak, makasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan mengobservasi lingkungan. Mungkin bisa, Kak. Foto-foto ya, ya. Iya, tempat-tempat dari tempat-tempat nih yang dijadikan sumber belajar. Iya. Mau Oh, iya. keliling Pak, apa boleh? apa boleh? Ya. Foto. Kita gunakan kamera. Jadi kalau misalnya kayak saya siaran langsung, saya masih pakai kabel. Padahal Samsung sudah pakai wireless. Iya. Wireless kamera kan. Iya. Di Panegara. Kita kebetulan ada event. Mereka yang operasikan mahasiswa. Di sana juga kamera. Kita siaran langsung kemarin. Jadi untuk kegiatan belajarnya itu Pak, di dalam ruangan begini di setiap bidang adik Pak? Ya, ada mas. Oh iya. Saya kan kebetulan bidang teknik kan. Kita ke siaran nih. Beda segmen. Ya. Kalau di sini khusus budaya, ya, perempat jadinya siaran berbahasa daerah atau logat daerah di perempat. Kalau di sini Pro 1 dia multi, semuanya, semua segmen. Tapi dia lebih banyak misalnya wawancara atau apa gitu kan di sini di Pro 1. Sedangkan Pro 2 yang khusus untuk anak muda, jadi dia mulai umur SMP sampai mahasiswa Di sini. ya di sini. Kebetulan ini ada juga yang makan sih. Iya. Mau Ada ditanya. siapa yang bisa diwawancara itu? Bawa sendiri Iya. di dia saja ya. Sini begini, merinding tadi. Ini ada ini nggak Gimana TVRI? Iya. Kalau di sini juga boleh. Oh iya. ikan. Tugas tadi. Iya Kak. Berapa kelihatan gitu. Tanya bilang yang selama makan dapat apa aja sih? Gitu. Baik, perkenalkan dulu Kak. Saya Septoding dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kalau kita Kak dari mana? Saya mati kelas dari prodi sastra Inggris, ini juga. ONM juga Kak. Di sini kita sebagai apa Kak? Sini saya magang, magang apa? Magang mandiri sampai bulan akhir November, dan kebetulan di sini ditempatkan di Pro 2, penyiaran Pro 2. Kira-kira di sini kita sudah berapa lama Kak Bang? Sudah dari Agustus tanggal 12 sampai sekarang, sudah 1 bulan lebih nih.
Perasaan yang kita dapat kak atau ilmu yang kita dapat di sini bagaimana kak? Tentunya sangat have fun ya, karena kebetulan di Produa juga sangat fun, kakaknya juga chill, jadi kita juga enjoy the work. Dan banyak sih pengalaman, karena kita kan anak sastra, tapi sini kita dapat pengalaman baru. Biasa penyiar, jadi tandem, buat naskah, biasa juga rekaman. Suka dukanya kak di sini bagaimana kak? Dan di sini sukanya juga banyak, seru juga. Kalau untuk misalnya kalau pengalamannya untuk kedepannya itu kak bagaimana? Semoga pengalaman di sini nanti bisa menjadi pengalaman yang baik untuk nanti kita dunia kerja, jadi bisa diimplementasikan apa yang kita dapatkan di sini sih. Oh ya baik kak. Terima kasih banyak nih kak. Iya. Ini mau ngambil. Aduh kan kita udah ganti. Sudah kak? Perkenalkan, kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan, dengan mata kuliah pengembangan sumber daya belajar. Nah, di sini Pak, saya mau bertanya tentang suasana. Apakah suasana ini mendukung saat belajar, baik atau tidak sesuai dengan Untuk di sini, khususnya di RRI Pro 1 Makassar, ada beberapa program yang kalau pagi itu ada yang dialog interaktif, itu yang biasa kita mengundang kepala dinas atau stakeholder yang terkait untuk menjelaskan apa saja yang tema atau isu yang sedang ada di masyarakat atau ada program yang ingin disosialisasikan seperti itu. Kemudian khusus untuk kita di teknik, kita sebagai orang teknik, kita bertugas di dalam studio ini itu untuk mengontrol audio dan live streamingnya. Kita live streaming di sini menggunakan OBS Studio. Jadi untuk belajarnya di sini kan kebetulan juga kami atau saya bukan juga orang baru di sini. Alhamdulillah untuk kakak-kakaknya di sini untuk mengajar itu sangat welcome. Untuk mengajar kita sebagai orang baru, karena pada dasarnya kita tidak tahu dulu peralatan di sini sebelum kita masuk di sini. Setelah diajar dengan kakak-kakak sudah dilepas, dan itu tidak mungkin cuma 1 minggu atau 2 minggu kita diajari dan alhamdulillah langsung bisa. baik. Jadi maksud kakak di sini stafnya melayani dengan baik, Iya. dengan merespon dengan baik. Kalau untuk staf-staf di sini pasti dijamin ramah, tidak ada perbedaan di sini. Kalau di sini tidak ada perbedaan baik itu secara suku ataupun agama, tidak ada di sini. Pokoknya kita satu di sini. Iya Pak. Jadi di sini juga ada tentang pengguna. Apakah penggunaan fasilitas di sini sudah mendukung pembelajaran Pak atau bagaimana? Itu kalau penggunaan pembelajaran itu kembali lagi ke penerjemahnya seperti apa. Kalau untuk mendukung ya selama peralatannya ada pasti kita bisa ajari untuk menggunakan alat tersebut, pasti akan diajari. Ada lagi? Cukup Pak. Oh, cukup. Terima kasih Pak. Sumber belajar apa yang sumber belajar apa yang ada di sini yang jelas yang menunjukkan pengetahuan sumber belajar. Misalnya pengalaman tak di sini Pengalaman di sini bagaimana? belajar? Kalau kesehariannya tuh Kak, pembelajarannya tuh jadi bahasanya nih sangat bagus lah karena banyak pengalaman baru. Kayak contohnya penggunaan aplikasi Adobe itu kan baru dapat di sini Kak. Di sekolah kan tidak ada. Terus kita di sini baru belajar dan akhirnya sudah bisa Kak. Kalau mengenai fasilitas sama caranya kita belajar bagaimana? Kalau fasilitas itu sangat baik Kak, karena apa ya? Kita lebih menunjang pembelajaran kayak lengkap begitu. Dan suasananya juga orang-orang yang di RRI itu semua baik-baik, ramah. Kalau
staff yang melayani itu bagaimana, apakah baik atau memberikan informasi yang baik atau bagaimana? Ya Kak, kalau pembimbing semua bapak pembimbing, kakak-kakak pembimbing semuanya itu baik. Kayak misalnya ada yang kita tidak tahu pasti diajar. Kalau misalnya untuk pengalaman ke depannya itu bagaimana tentang pembelajarannya saat ini, misalnya apakah berguna untuk masa depannya? Iya Kak, pastinya sangat berguna. Contohnya kita mungkin mau cari kerja, pasti lebih banyak lowongan kan, kita sudah bisa menguasai beberapa aplikasi. Oh, dari jurusannya Desain komunikasi visual. sudah berapa lama sih? Sudah hampir 2 bulan. Belum ada materi yang didapat. Ya Kak, Masuk bikin iklan gitu kan, iya. jadi pengisi suara, kadang-kadang akan belajar juga kemarin dari Pak. Jadi video pendek juga kan. Iya.